Bapa, kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ya, salam saudara. Sermon Today hari ini kita akan belajar satu bagian kebenaran firman Tuhan tentang bagaimana kita menyadari siapa diri kita. Karena di dalam amanat agung, di dalam Matius 28, Tuhan Yesus memberikan dan memerintahkan kepada kita dan mengatakan bahwa kepadanya sudah diberikan kuasa. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka, ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Saudara, sebuah amanat agung Tuhan berikan kepada kita. Tuhan percayakan kepada kita. Dia menyelamatkan kita. Dia memberikan anugerah keselamatan hidup kekal bagi kita. Bukan karena kebaikan kita, bukan karena salehnya kita. Itu sudah sering kita dengarkan. Dan itu semata karena anugerah, kasih karunia Tuhan. Di dalam Efesus 2 ayat 8-9 dikatakan, janganlah kamu sombong, janganlah kamu menyangka bahwa kamu diselamatkan karena perbuatan baik kita. Tidak, saudara, tetapi semata karena kasih karunia Tuhan.
Sehingga ini yang perlu kita sadari. Nah, waktu kita menyadari bahwa kita menerima anugerah keselamatan hidup kekal itu secara cuma-cuma karunia, itu berarti sebuah gambaran bagaimana Tuhan memberikan penjelasan kepada kita dan kita memahami siapa diri kita. Ketika di dalam amanat agung, sekali lagi saya mau katakan bahwa ketika Tuhan berkata, pergilah, jadikanlah semua bangsa murid Tuhan, itu berarti kita adalah saksi-saksi Kristus. Seperti yang saya pernah katakan lalu, kita adalah duta-duta Kristus yang ada di tengah-tengah dunia ini. Jadi hari ini saya rindu kita membaca satu bagian dari Injil Yohanes, dari 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 4. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu tidak dinyatakan, hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami, dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Saudara, sangat jelas di sini apa yang dialami oleh Rasul Yohanes. Dia berkata bahwa kami memberitakan apa yang telah kami dengar. Kami menyampaikan apa yang telah kami lihat, apa yang telah kami rasa, apa yang telah kami raba, apa yang telah kami ketahui tentang firman hidup itu. Yang dimaksud firman hidup itu adalah Yesus Kristus yang telah menjadi manusia dan telah bersama-sama dengan kita. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu telah menjadi manusia. Saudara, diam di antara kita. Itu sangat menjelaskan dan menggambarkan kepada saudara dan saya, kepada kita semua, seperti yang dikatakan oleh Rasul Yohanes. Dia menyadari, dia melihat, dia menyaksikan, sehingga dia katakan, apa yang kami saksikan itu yang kami beritakan kepada kalian, kepada kamu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bagian ini harus penting kita pahami bersama-sama. Kenapa saya katakan penting untuk kita pahami bersama-sama? Karena di dalam Injil Yohanes pasal yang pertama ayat ke-12, di sana dikatakan, tetapi semua orang yang telah menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kita diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Tetapi orang-orang yang menerima kuasa menjadi anak Allah itu adalah orang yang menerima Kristus, percaya Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dia tahu siapa Juru Selamatnya dan sungguh-sungguh dia andalkan siapa kepada Kristus itu. Nah, saudara, kalau kita memahami, mengerti siapa kita di hadapan Tuhan dan siapa kita ketika kita ada di tengah-tengah dunia ini, maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita tidak akan berjalan seturut kehendak kita. Kita tidak akan melakukan segala sesuatu yang mendukakan hati Tuhan. Saya yakin dan percaya, karena kita menyadari siapa diri kita. Mungkin di tengah-tengah persoalan pergumulan hidup yang kita alami, ada banyak persoalan yang membuat kita lemah, yang bahkan membuat kita jatuh. Tapi tangan Allah yang kuat itu tidak akan memisahkan kita. Dia akan memegang terus. Karena di dalam setiap pergumulan persoalan yang kita alami, Paulus berkata, itu adalah pencobaan-pencobaan biasa. Dia akan memberikan jalan keluar. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita harus tahu siapa diri kita. Ketika kita tahu kita anak Allah, ketika kita tahu posisi kita, maka kita akan mengerti dan memahami bagaimana kita menjalani hari-hari kita. Karena kita adalah anak Allah, sehingga di dalam setiap pergumulan apapun yang kita alami, kita tahu kita harus memuliakan Tuhan di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Kita tahu bahwa
ketika kita melakukan segala sesuatu, yang kita utamakan itu adalah Tuhan. Amin. Paulus berkata, apapun yang kamu kerjakan, apapun yang kamu lakukan, lakukanlah seperti untuk Tuhan. Tuhan Yesus berkata, ketika kamu melakukan semuanya itu, kamu adalah garam dan terang dunia. Maka ketika kebaikan hatimu dilihat semua orang, maka itu berarti memuliakan Bapa kita di sorga. Saudara, mari kita mengerti siapa diri kita. Mari kita mengerti siapa kita di hadapan Allah. Mari kita pahami dan menyadari bahwa siapa kita di tengah-tengah dunia ini. Tuhan memberikan kesempatan kepada kita. Dia bukan hanya menyelamatkan kita, memberikan anugerah keselamatan hidup kekal bagi kita, tetapi Dia juga memberikan sebuah kehormatan ketika Dia memerintahkan kita untuk supaya kita menjadi saksinya di tengah-tengah dunia ini. Saksi adalah orang yang mengalami, orang yang melihat, orang yang merasakan bagaimana kuasa Tuhan itu di dalam kehidupan dia. Saya yakin dan percaya kita tidak akan pendam itu, kita tidak akan diamkan itu. Ketika kita tahu ada sesuatu yang baik, ada sesuatu yang berharga, maka itu pasti kita akan ceritakan kepada orang lain. Amin. Jadilah saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah di mana Tuhan menempatkan saudara dan saya, supaya orang melihat melalui kehadiran kita, sungguh nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih, selamat menjadi saksi Kristus. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan karena firman-Mu hari ini kembali mengingatkan kami dan meneguhkan kami tentang siapa kami ya Tuhan, jati diri kami di hadapan. Engkau sudah menyelamatkan kami, bahkan Engkau juga memberikan kehormatan kepada kami untuk melakukan amanat agung-Mu, untuk menjadi saksi-Mu di tengah-tengah dunia ini, bahwa sesungguhnya kami adalah surat-surat Kristus yang terbuka. Kami adalah para misionaris di tengah kehidupan kami ketika amanat agung itu Tuhan berikan kepada kami. Sang itu Tuhan, Engkau berkata karena kuasa itu Engkau sudah diberikan kepada Engkau, dan Engkau memberikan kuasa itu di surga maupun di bumi, maka kami tidak perlu takut, karena Engkau akan selalu menyertai kami sampai kepada akhir zaman. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan yang kembali menguatkan dan meneguhkan kami ini, sungguh-sungguh kami aplikasikan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Jika ada jemaat-jemaat-Mu yang sedang bergumul dalam kehidupan mereka, biarlah Engkau teguhkan iman percaya mereka bahwa mereka adalah anak-Mu. Ketika mereka menyadari bahwa mereka adalah anak-anak-Mu ya Tuhan, maka mereka tidak akan ragu lagi. Mereka akan terus memiliki iman yang teguh dan bergantung sepenuhnya kepada Engkau. Terima kasih, Engkau memberkati kehidupan mereka, Engkau memberkati kehidupan kami. Ini doa kami, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.